Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih sampai detik ini. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan, pada siang hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu membawa hati kami, membawa seluruh hidup kami. Kami rindu menaikkan persembahan yang terbaik bagi-Mu, yaitu pujian dan penyembahan kami. Karena kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat hati kami menyembah, ada mujizat terjadi. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, bersama kita katakan, amin. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan Engkau Bapa yang setia. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Sungguh kami percaya penuh hanya kepada Yesus. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Amin. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
di dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami mau Tuhan terus berharap kepadamu. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Dan saat ini kami mau bersyukur Tuhan. Karena betapa baiknya Engkau bagi kami. Mari terus sembah Dia. Shikarala barala kira bata karala barala 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 mayase kiana yarala bayarala barala 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 baya sharala barala korabata shikeri yarala barala bayase. Haleluya. Yarala barala 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 bayarala barala barala baya sharala mo. Shikarala barala 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 terus sembah Dia. Shikarala barala 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 shikarala. Kau mendengar seru dan doa kami Tuhan. Shikarala. Percaya saat kita angkat hati kita sembah, ada kemenangan terjadi. Ada kemenangan terjadi. Shikarala barala 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 mari bangun imanmu. Yesus
kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan dengan percaya. Katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu dengan percaya katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin.
Sekali lagi katakan dengan percaya, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Ada kelepasan, terjadi di sini. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya siang hari ini kami terima kemenangan dari Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita bersama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya kita umat berkemenangan, amin. Amin. Kami percaya di dalam Yesus kami memiliki masa depan yang sungguh indah. Karena itu kami mau yakin dan percaya bahwa setiap kami digandeng oleh Bapa dan tidak pernah sekalipun Engkau melepaskan tangan-Mu atas kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari bersama kita katakan, Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Mari saya undang kita bersama bangkit berdiri. Mari katakan dengan percaya, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Dan itulah pengharapan kami di dalam Engkau. Jalan-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik dari hidup kami, buat hidup kami. Kami percaya bukan jalan-jalan biasa, bukan rancangan-rancangan yang biasa, tapi kami percaya rancangan-rancangan yang ajaib. Sebab Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau ajaib bagi kami. Dan sepanjang aku mengikut Engkau, Engkau terlalu ajaib. Engkau adalah Allah yang terlalu ajaib bagiku. Engkau menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau melakukan apa yang tidak mungkin bagiku menjadi mungkin hari ini. Dan kami percaya sampai hari ini pun, sampai ke depan, karya-Mu akan tetap terus bagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biarlah melalui pujian siang hari ini Engkau disenangkan. Menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kau berkati seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Kami tahu kami melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan arti pelayanan adalah Engkau sudah terlalu banyak berbuat baik bagi kami. Bukan obsesi kami untuk melayani, bukan ambisi Tuhan. Tapi bila dari dalam hati kami ingin rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih, berfirmanlah, urapi kami semua. Berkati kami dengan firman-Mu. Dan segarkan siang hari ini dengan firman-Mu. Dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang membawa kelepasan. Kami pulang membawa kesembuhan. Kami pulang membawa jawaban-jawaban doa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini bulan pertama Oktober. Sudah gak terasa habis ini Natalan lagi. Kemarin saya bicara sama beberapa pelayan Tuhan gitu kan, dengan Regina, dengan pada waktu fellowship Full-Timer, Pak Santo, Pak Frans, Filipus. Ya gak kerasa ini mau Natalan lagi. Apakah diizinkan oleh pemerintah untuk bikin Natalan? Saya percaya kalau Natalan di tempat ini selalu wow gitu kan. Yang hadir pasti gedungnya gak cukup. Saya percaya berapapun yang hadir, gedungnya pasti nggak cukup gitu kan. Seperti tahun kemarin aja padahal sudah besar tapi tetap aja nggak cukup. Walaupun sudah buka terop tetap aja nggak cukup gitu kan. Nggak tahu ada apa Yub ya. Baik, sama-sama langsung kita buka Matius pasal yang ke-7. Hari ini saya mau mengajarkan sebuah prinsip kerajaan Allah. Dan saya percaya Yesus datang untuk membawa dan mengenalkan kerajaan Allah. Amin. Saudara, Yesus tidak membawa yang lain, tapi dia datang untuk membawa kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, Matius 7 ayatnya yang ke-28. Nanti akan disambung dengan Matius 4 ayat 23 sampai 25. Tapi kita baca di Matius 7 ayat 28 dan 29. Kemarin habis sakit lumayan Yub, turun 10 kilo. Iki semua ndak mana, balik mana awakku gitu kan. Wah iki harus puasa lagi. Selama saya nggak puasa saudara ya. Saya ajak Pak Robinson, ayo poso yuk. Aku jek tas lemu mau jak poso mana, kuru mana di sini bojoku kata gitu kan saudara. Akhir tahun aja kita puasa gitu kan. Saudara, kami dulu itu senang puasa gitu kan. Masih di sekolah estetik kami senang puasa gitu kan. Kami senang puasa. Ya. Baik, Matius 7 ayat 28 dan 29.
Anda yang bawa Alkitab manual itu ada judulnya. Judulnya adalah kesan pendengar, Bapak Saudara. Kesan pendengar. Jadi pendengar itu memberikan kesan, memberikan ringkasan. Bapak Saudara, sama-sama kita baca 2-3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Saudara, ketika pendengar memberikan kesan, mereka memberikan kesan bahwa ia mendengar pengajarannya, ia mengajar mereka sebagai orang-orang yang berkuasa. Bapak Saudara, pendengar memberikan kesan bahwa mereka takjub. Sama-sama katakan takjub. Takjub, Bapak Saudara. Takjub itu terpesona. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. He taught them as a one having authority. Punya kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Saudara, di akhir-akhir zaman ini Bapak Saudara, saya mulai memperhatikan bahwa di Facebook, di Instagram, maka di lain-lain lah Bapak Saudara. Saya melihat mulai sekarang bahkan channel-channel YouTube, channel-channel Instagram, channel-channel Facebook hanya sebagai tempat untuk saling menyerang, hanya sebagai tempat untuk saling menjatuhkan, hanya untuk sebagai tempat menunjukkan teologi ya siapa yang paling hebat. Aliran mana yang paling hebat, Bapak Saudara. Tetapi Alkitab mengatakan prinsip kerajaan Allah mengatakan melalui kesan pendengar melalui Matius 7. Bahwa orang banyak takjub mendengar pengajaran Yesus. Karena ia mengajar sebagai orang yang mempunyai authority, kuasa. Sehingga mereka takjub, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ngajar toh, pengetahuannya yang diisi, otaknya yang diisi. Tapi no authority. Gak ada kuasa yang mengalir dalam hidupnya. Gak ada authority, gak ada kuasa, gak ada power. Salah satu teman saya, dia chat saya, bro, aku lihat beberapa khotbahmu di GBI Pakis, kayaknya saya memang sering push. Dia bilang, you are so charismatic pastor. Kamu sebagai orang yang pendeta yang kayaknya karismatik banget. Ya, saya bilang yes, I'm charismatic. Apapun itu saya nggak bawa karismatik, apapun lah saya nggak enak nyebut titelnya. Tapi saya mau berkata, saya mau ingin melakukan apa yang Yesus, prinsip yang Yesus ajarkan bahwa ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. He have authority. Authority. Karena akhir-akhir zaman ini sudah jarang Bapak Saudara. Kalau waktu zaman-zaman saya pada waktu saya masih jadi anak-anak muda yang seperti SMA ya Yub, SMA, SMP. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Yaitu tadi dikatakan so charismatic pastor. Saya melihat berbagai hal yang mujizat, hal yang ajaib dilakukan. Dan saya adalah hasil dari hamba-hamba Tuhan itu tadi waktu ngadain KKR Bapak Saudara. Saya ditantang, saya ingat masih SMP, saya masih nakal-nakalnya. Dia berkata, adakah anak muda yang hari ini Tuhan berbicara dengan engkau dan hidupmu ke depan akan dipakai Tuhan. Saya orang yang pertama kali maju Bapak Saudara, saya berlutut. Karena saya percaya kerajaan Allah itu berbicara tentang benih. Yang setuju katakan amin. Nah, saya sebelum saya ngupas tentang authority, saudara buka Matius pasal yang ke-13. Agak belok sedikit, enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya teringat ini.
Matius 13 ayat ke-37 ayat 36 aja deh sampai 38. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah lalang anak-anak si jahat. Kalau saudara baca di di perikop sebelumnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Bapak Ibu akan jumpai gitu kan. Siapa itu yang penabur yang baik, Bapak Saudara. Dan Yesus memberikan perumpamaan. Sama-sama katakan perumpamaan. Kenapa diberikan perumpamaan? Saya percaya Yesus ingin mempermudah pengajarannya. Yesus ingin setiap orang yang mendengar itu bisa menangkap dengan baik tentang prinsip kerajaan Allah. Dan waktu itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, murid-muridnya ngomong dan berkata, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ladang itu. Jelaskanlah kepada kami. Yang lain pada pulang, orang banyak, orang berbondong-bondong pada pulang. Muridnya bilang, jelaskanlah kepada kami. Murid-muridnya punya kehausan akan Tuhan, kehausan akan kerajaan Allah. Dan saya percaya kalau kita ini punya kerinduan, kehausan akan dan kelaparan akan Tuhan, Bapak Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menambah-nambahkan. Sama-sama katakan menambah-nambahkan. Sebab gini, Anda harus tahu karakternya Tuhan. Kalau Tuhan kasih respon Anda cuma biasa. Sus ngene-ngene tok. Itu akan berhenti sampai di situ, Bapak Saudara. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan, aku ingin lebih, I'm more, aku ingin lebih lagi. Saya percaya sehingga perumpamaan ini dibentangkan oleh Yesus kepada murid-murid yang mau tahu lebih banyak tentang, jelaskanlah tentang perumpamaan itu. Lalang dan di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Siapa anak manusia? Yesus. Saya percaya Yesus menaburkan benih yang baik. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu, saudara garis bawahi di Alkitab, kalau yang bawa Alkitab. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Anak-anak jahat siapa yang nabur? Iblis. Pak Risa pernah khotbah, ya jangan dicabut lalangnya, biar benih dan lalang sama-sama tumbuh. Gak usah dicabut. Saudara. Nah, benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan saya percaya Yesus menabur Anda di dunia ini sebagai benih yang baik. Sebagai benih yang baik sebagai anak-anak kerajaan. Saudara, saya percaya arti benih itu adalah, kalau saudara mau catat, bagian dari hasil. Ya, bagian dari hasil suatu pohon yang kelak akan menghasilkan. Benih adalah suatu hasil. Bukankah saudara adalah hasil dari pertobatan? Saudara dan saya adalah hasil dari karya Tuhan Yesus. Sebagaimana dia menaburkan benih. Dan saya percaya saya adalah produk beberapa tahun yang lalu dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Saya ambil bagian. Saya sebagai anak muda saya berlutut. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah dia. Nah, saudara, sekarang kan gitu. Ini aku, Lord, it's me, I'm surrender. Utuslah dia, enggak saudara. Nah, Bapak Saudara, kita semua adalah hasil dari apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Kita adalah benih yang akhirnya Yesus tabur. Dan suatu saat saya percaya, saudara bukan saja hasil, tapi saudara adalah orang yang menghasilkan. Amin. Orang yang menghasilkan. Dulunya saya memang konsumen. Dulunya saya memang titik-titik cari Pak Pendeta, doain. Dulunya memang saya doain dong.
Tapi saya percaya, dulu memang Anda benih hasil dari pertobatanmu ketika engkau menerima Yesus. Tapi sekarang engkau adalah benih yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan. Amin. Dulunya Anda mungkin konsumen, sekarang Anda produsen. Bagian dari hasil yang punya kemampuan untuk menghasilkan. Dan saya percaya Yesus tabur Anda dan saya di dunia ini untuk menghasilkan. Saudara, untuk menghasilkan. Makanya benih bukan saja duit, bukan saja apa yang bersifat benda. Saudara dan saya adalah benih. Bilang sama-sama, saya adalah benih. Dulu saya memang hasil dari pertobatan ketika terima Yesus. Tapi hari ini saya adalah orang yang mau menghasilkan. Amin. Saudara. Saudara mau menghasilkan buat kerajaan Allah? Atau saudara hanya ya udahlah yang penting Kristen-Kristenan, gereja-gerejaan. Wow saudara. Yesus katakan benih yang baik itu anak kerajaan. Dan benih yang baik itu adalah kamu. Bilang kanan, bilang kayak esok kanan kiri ceblek saya. Gini aja, benih itu adalah kamu. Anda siap menghasilkan? Ya, Anda kalau cuma gerejo-gerejo. Percuma Anda kalau cuma hanya Matius pasal 4. Ayo wis main ini kudu nyanyi bisa aku yuk. Cukup waktu yuk. Balik lagi tentang he taught with authority. Dia mengajar dengan kuasa sehingga ini ayat yang membuktikan bahwa benar memang dia mengajar dengan kuasa. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Ayat 23 sama-sama kita baca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ia mengajar, preach the gospel, mengajarkan Injil kerajaan Allah, and healing all kinds, menyembuhkan semua penyakit, healing all kind of sickness, healing of kind of disease among the people, melenyapkan segala penyakit. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. He healed them, ia menyembuhkan. Dia menyembuhkan. Bukan hanya sebagai orang yang ngomong. Kalau ahli Taurat hanya ngomong. No authority. Tapi dia mengajar, preach the gospel. Dan ada authority-nya. Ada bukan autoimun, saudara. Otoritasnya. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yehuda dan dari seberang
di Sungai Yordan, maka akhirnya orang berbondong-bondong mengikut dia, mengikut Yesus. Dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Bapak Saudara, Yesus menyembuhkan mereka. Saya percaya mulai biarlah mulai hari ini, biarlah kita benar-benar menjadikan hidup kita sebagai benih yang akan menghasilkan bagi kerajaan Allah. Waktu kita ngajar ada authority, waktu kita ngomong ada otoritas, waktu kita ngajar ada kuasa Tuhan. Amin. Bukan sehingga waktu kita ngajar orang ngajak debat, ngajak adu teologi ya. Tapi waktu ngajar ada otoritas. Dan Tuhan mau hari-hari ini, Tuhan mau itu. Tuhan hari-hari ini mau itu. Sembuhkan yang sakit. Usir segala kelemahan. Saya percaya waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu. Yang ngerti katakan amin. Anda kalau lihat YouTube, lihat channel, semua channel, diprediksi Pulau Jawa akan ditempa tsunami hebat-hebatan. Akan ada gempa hebat-hebatan. Itu yang ngomong, saya nggak ngomong pendoa lah. Nggak dipikirnya terlalu ngero. BMKG, ITB, orang ITB, orang UI. BMKG bilang akan ada tsunami besar di seluruh penjuru laut Pulau Jawa. Karena memang BMKG menemukan patahan gitu kan. Bapak Saudara, kita nggak ngerti kapan, tapi saya percaya kita ini anak-anak itu Saudara. Amin. Ya, saya ini kalau lihat Jojo bahaya ya tak angkat gitu kan. Saya percaya kalau ada tsunami besar pun, kalau ada bencana alam seperti apapun, saya percaya Tuhan angkat kita. Amin. Bapak Saudara, makanya di waktu yang sisa ini, Bapak Saudara, saya ketika baca ayat ini, Bapak Saudara, ayat ini loncat, ya mengajar sebagai orang yang berkuasa. Bukan hanya orang yang ngomong tok dodol jamu ya gitu. Tapi Tuhan ngomong, Fed, sebagai orang yang penuh kuasa. Ya dulu pertama kali saya doain memang, ya kayak gayaan Mbak David lulus STT, ibu saya bilang doain orang dong, temennya tak doain, dalam nama Yesus gitu kan. Gak sembuh, menemati tambahan yuk gitu. Waduh ya aku ya rodok syok gitu kan. Ya Saudara. Tapi ya puji Tuhan. Waktu akhirnya ya terus melayani, terus ditajamkan oleh Tuhan. Ya puji Tuhan itu kan. Doain yang kanker gitu kan. Doain yang kanker paru-paru ya sembuh gitu Saudara ya. Nah itu benih dari gereja ini. Dan saya percaya Anda adalah benih dari gereja ini. Ketika Anda tahu bahwa Anda produk dari Tuhan, benih yang ditanam di gereja ini oleh Tuhan, saya percaya Anda keluar akan menghasilkan. Amin. Nah Bapak Saudara, Yesus dalam memberitakan, dalam mengajarkan, memberitakan preach the gospel, yang mengajarkan prinsip kerajaan Allah, yang menyembuhkan yang sakit, Bapak Saudara. Yang ketiga, Bapak Saudara, setelah orang banyak berbondong-bondong itu, kalau bagi saya yang luar biasa dari Yesus itu ya ini Bapak Saudara. Dia suka kasih makan banyak orang. Ada ayatnya Pak Gem? Ada. Yuk kita buktikan dengan ayatnya. Bapak Saudara, dulu saya itu tahunya Yesus itu lagunya 5 roti dan 2 ikan. Ternyata kemarin setelah baca Alkitab Bapak Saudara, itu 5 roti 2 ikan di Matius 14. Coba lihat Matius 14. Makanya kalau Anda itu rindu, haus, ya Amsal 9 ayat 26 tak bilang begini, didiklah orang muda
train up. Artinya train up itu ternyata begini saudara dalam bahasa aslinya. Develop a thirsty, mengembangkan kehausan. Saya percaya kalau sejak dari muda Anda di-develop to thirsty. Untuk haus. Haus untuk belajar, haus untuk kenal Tuhan. Saya percaya kalau respon Anda ketika Anda sebagai orang yang rindu, Lord, I'm thirsty, more. Anda baca firman itulah, pewahyuan baru, loncat ada sesuatu yang baru. Matius 14 ayat 13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Gak perlu tak jelasin lagi. Saya nanti mau jelasin sesuatu. Nanti saudara baca di rumah. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Bukan 5 roti. Ya, pabrik roti. 5 pabrik roti dan 2 ikan ekor ikan apa? Paus, Ibu Saudara. Itu benar-benar real. 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang terbatas. Ya, saudara lihat ketika dia melihat orang banyak berbondong-bondong itu. Yesus kasihan. Muridnya bilang, guru, kalau saudara lihat itu banyak orang. Suruh mereka pulang. Yesus bilang, sakno kasihan, kasih mereka makan. Nah, siapa sih mau kasih mereka makan saat gini banyak ya? Ya, saudara coba lihat 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu apa? Harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16, Mas. Muridnya bilang, usirai, kok ngali. Tapi Yesus berkata, enggak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Belum termasuk perempuan, Bapak Saudara. Burung sing bungkus, ya Pak Nanto ya. Loh iya, itu Indonesian culture gitu Saudara. Ya. Dan ketika saya baca Matius 15 ayat 32 sampai 37, perhatikan. Ternyata bukan satu kali Yesus kasih makan. Matius 15. Tadi kasih makan 5.000 orang, sekarang kasih makan Saudara pernah baca ini? Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku apa? Tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ini loh saudara, hatinya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi pelayanan Yesus foundationnya, dasarnya adalah belas kasihan. Amin. Belas kasihan sano rek. Sudah berapa hari? 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang lapar. Nanti mereka pingsan. Aku nggak akan suruh mereka pulang, pingsan nanti kurang mangan. Makanya budayanya Yesus budaya makan-makan. Ya, di sini kan budaya makan-makan Ibu. Mangan nggak sampai warek ngono ya nggak mandek di sini Saudara. Ya. Orang-orang yang dulu kurus masuk sini mesti ya tambah lebar gitu ya. Ayub biyen sakmene, Yefta sakmene, sapa sing biyen sakmene. Mengembang gitu. Pak Yohansoy kan. Nah,
Kata muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak itu. Dan mereka semuanya makan, apa Bapak Saudara? Sampai kenyang. Jadi kalau Tuhan itu bikin acara, pasti sampai kenyang. Saya percaya Tuhan kalau ngasih makan saudara, pasti sampai kenyang. Ya, nggak ono tuh saudara, makanya anak Tuhan engkau pasti dikasih makan Tuhan sampai kenyang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, nggak termasuk perempuan Maneyup dan anak-anak. Saudara, nggak termasuk. Ini kan jarang diceritain ya. Tapi saya membaca, loh ternyata nggak 1 kali Yesus, ternyata 2 kali. 2 kali Yesus melakukan itu. Dan saya percaya foundation pelayanan Yesus adalah belas kasihan. Belas kasihan. Dan saya percaya setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang foundationnya adalah belas kasihan, saya selalu melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saya ingat Bapak Saudara, saya itu tahun 2007. Waktu itu Pak Billy, anaknya Pak Yusak yang pernah khotbah kemarin itu, dia bilang saya, Om, kalau panggil aku Om, kancanono aku khotbah retreat, ya aku sesi kedua berapa itu, Iin Cipto sesi ketiga. Oh iya bos, ya bos, gitu kan saya nyupiri. Gitu. Biyen ini ya nyupiri, ya nyupiri, nggak tas, ya dikongkon, ya tahu diseneni gitu kan, tapi kan tahan mentalnya sudah. Setelah Billy ikut sesi, dia bilang, kau usah mulai sih Om yo, aku pingin ngrungokno khotbah Iin Cipto. Akhirnya kita duduk dengerin khotbah Iin Cipto, saudara, dan bagus dia khotbahnya bagus. Dan saya tergerak gitu kan, saya datangi beliau, Bu Iin, saya minta didoakan Bu Iin. Saya ini mahasiswa STT, saya baru berarti semester 4 di STT Betani. Bu, bisa doain saya? Ya, oke, doain, saudara, doain. Saya ingat sekali, beliau bilang begini, aku lihat kamu itu gembala. Dan Tuhan kasih kamu tongkat otoritas. Jelas dia bilang, kamu itu gembala. Tapi saya melihat kamu itu berdiri di sebuah padang gurun yang kering. Tetapi kamu jangan khawatir. You have authority, kamu punya otoritas. Kamu punya tongkat yang akan mengubah padang gurun itu mengeluarkan mata air. Saya ingat sampai sekarang. Dan saya percaya itu doa digenapi beberapa tahun kemudian. Bagaimana ketika mendirikan pekerjaan di tempat ini. Saudara tahu siapa yang pertama kali saya layani, setengah beras, setengah ketan gitu kan. Setengah rolas. Saudara, tadi malam rame gitu kan, anak buah Pak Santo gitu kan. Singgo kartu kuning gitu kan. Ya toh, sapa sih? Ya toh. Akhirnya rame seru setelah Jutipung mbek mul gitu kan. Saya itu ya enggak tahu dulu. Sejak dari sekolah STT saya itu Bapak Saudara sering penginjilan ke daerah. Itu loh di ITS yang kampung kumuh-kumuh gitu loh. Ya, saya dulu sering datang ke situ. Sering bagiin, ya bagi berkat ya toh. Aku duit titik. Saya bikin tim kecil sama anak-anak STT. Ayo, misi yuk. Saya ke pelayanan ke orang-orang yang sederhana itu. Dan ya banyak yang terima Tuhan gitu kan. Tapi pada waktu itu kurang follow up-nya gitu kan saudara. Nah, saya ingat saudara pertama kali GBI Pakis, siapa yang datang? Bukan orang-orang yang
wow, tapi orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang yaitu tadi setengah beras, setengah ketan. Dan saya ketika saudara beberapa waktu ini, Tuhan selalu ingatkan terus panggilan saya. Saya percaya semua gereja, setiap gereja punya calling beda-beda. Amin. Gak bisa GBI Pakis akan sama dengan yang lain. Saya tahu ada calling khusus. Dan Tuhan bilang harus jadi, Wet. Harus jadi. Dan beberapa tahun yang lalu Tuhan itu nyampein itu Dream Center. Dan beberapa hari ini, waktu kemarin saya doa Tuhan, ya saya doa terus. Tuhan bilang, Wet, dadekno Dream Center. Dulu memang kita pingin Dream Center dulu, tapi Tuhan belokkan gedung gereja ini dulu. Jadikan Dream Centernya. Saudara, Mas tolong tampilin apa itu Dream Center. Jadi mungkin sekarang banyak jemaat baru ya. Puji Tuhan, itu yang belum tahu. Yang lama sudah tahu ya, enggak apa-apa, tak review. Dan saya percaya, start from now. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Apa itu Dream Center? Dream Center adalah pusat pengembangan diri bakat dan talenta yang dimiliki oleh jemaat Tuhan, GBI Pakis maupun masyarakat sekitar GBI Pakis. Seperti visi gereja kita, menjadi gereja yang relevan, berdampak. Siapa yang merasakan dampak ya sekelilingnya, warga, kota, bangsa. Terus maksud dan tujuan, di mana melalui Dream Center ini jemaat Tuhan, ada ya? Ataupun masyarakat sekitar GBI Pakis mengetahui talenta dan bakat yang ada dalam dirinya yang mungkin selama ini belum diketahui oleh jemaat. Kemarin saya bagikan juga di para full timer bagaimana Rasul Paulus itu ingin Timotius itu stir up. Kamu harus kobarkan karuniamu. Ya itu tadi saya percaya kita harus menjadi bergerak, dulunya kita konsumen, sekarang kita harus jadi produsen. Dulunya saya didoain, dulunya saya selalu dilayani, tapi saya mau hari ini, saya mendoakan, saya mau melayani. Yang ngerti katakan amin. Jadi saudara, saya ingatkan ke seluruh pelayan Tuhan, pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu, kita itu sudah banyak terima kebaikan Tuhan, sehingga kita melayani. Yuk. Sekitar GBI Pakis bisa mengetahui talenta dan bakat yang ada dalam dirinya yang mungkin selama ini belum diketahui oleh jemaat, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Setelah diketahui bakat dan talentanya, maka jemaat atau masyarakat sekitar GBI Pakis akan diberikan pelatihan oleh tenaga ahli atau profesional. Beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah lakukan ya Rek. Ya training masak, bikin roti. Saudara, yang disampaikan oleh rekan saya yang dulu ngajar di Universitas Ciputra. Dan saya sempat ngajar 1 semester saya, tapi wis kayak esok bagi waktu gitu. Karena dituntut untuk fokus. Nah, jemaat dan masyarakat akan dibimbing sampai benar-benar menjadi ahli, expert dalam bidang tersebut dan bisa memperoleh penghasilan dengan talenta yang dimiliki. Sehingga jemaat GBI Pakis dan masyarakat sekitar menjadi orang yang produktif dan bisa memperoleh penghasilan sendiri. Dulunya saya memang dikasih Yub. Dulunya saya memang jaga no. Tapi mulai hari ini saya harus memberi. Saya percaya mental seluruh jemaat GBI Pakis. Amin. Bilang mulai hari ini saya harus gini. Loh ya toh, dulunya memang saya jaga no. Mas. Sehingga jemaat GBI Pakis dan masyarakat menjadi orang yang produktif dan bisa memperoleh penghasilan sendiri. And then, dan saya percaya, kenapa kok visinya, maksudnya Dream Center bergerak gitu? Karena semua orang yang datang, yang Tuhan kirim ke saya adalah rata-rata 90%. Saudara gak bisa pungkiri, pasti ekonomi. Makanya saya Tuhan tuntun gitu. Nah, saya belajar banyak pada
pendeta di Afrika, Pastor David Oyedepo. Anda pernah tahu itu bagaimana dia bisa mengubah lingkungan. Lingkungannya dulu penuh sakit, HIV, cancer. Tapi ketika Pastor David Oyedepo, yaitu tadi, memberitakan Injil sebagai orang yang penuh kuasa. HIV, cancer, saudara, sembuh total. Dari yang miskin, akhirnya dia buka sampai gereja punya pom bensin, gereja punya pabrik roti, akhirnya gereja punya mall. Talenta bakat yang akan dilatih nanti ini bisa berkembang lagi, bidang musik dan menyanyi. Saya percaya di sini penyanyi-penyanyi luar biasa itu kan. Saudara yang WL tadi di sini itu itu dulu WL papan atas gitu kan. Loh iya toh, rek kan. Saya dulu masih singer, Bu Ame sudah WL gitu kan. WL papan atas gitu. Saudara. Ya saya percaya ya kita kerjasama lah. Ada Pak Ferry yang akan ya bisa melatih suara 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak Ferry ya. Pak Ferry sampai suara 5 ya. Saya perlu belajar teknik. Saya kalau nyanyi Bapak Saudara, rong lagu wis ya kan. Itu harus belajar teknik nyanyi. Nyanyi ada tekniknya gitu kan. Kalau enggak ya kan gampang, suara itu gampang gembos. Nah, entrepreneur, leadership, keterampilannya memasak, menjahit gitu kan. Ya nanti dari Anda sendiri menjahit itu ada Bu Anis. Bu Anis siap? Amin. Dari dulu benih yang sekarang harus menghasilkan buat kerajaan Allah. Harus ngelatih orang. Make up. Ya, membuat roti, ya dah. Next, Mas. Entrepreneurship, di mana jemaat atau masyarakat dilatih bagaimana untuk menjadi seorang entrepreneur. Saya berdoa kita dari orang yang sederhana tidak mustahil. Saya berdoa berharap youth, anak-anak muda dari kalian akan muncul entrepreneur. Amin. Kalian gak usah minder, wah wong tuaku gak duwe. Gak ono bondo om. Shalom bung. Oke. 3 departemen dalam Dream Center nanti yang akan kita. Yang pertama departemen pengembangan usaha, makanya ada DC Toserba, saudara. Yang hari ini juga akan saya launching, kemarin hanya ngomong sambil persiapan dengan Regina dan adminnya itu ya Miss Christine gitu kan. Ya Bapak Saudara. Nawarin yang lain-lain pada gak mau gitu kan. Saya percaya kerajaan Allah itu cari orang yang mau. Amin. Loh iya toh kalau saudara baca perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang mempercayakan talenta. 5, 3, 2, 1. Yang dikasih 5 menghasilkan 5, yang dikasih 3 menghasilkan 3. Yang dikasih 1 gak. Wah dia Tuhan yang jahat. Anda belajar ya Bapak Ibu. Anda kalau mau hidupmu diberkati Tuhan, peluang kecil apapun ambil. Amin. Saya selalu bilang tidak pernah yang besar itu langsung besar. Yang besar itu selalu dari yang kecil. Waktu saya ngembalain pertama kali gak langsung besar. Tuhan bilang ambil orang-orang itu. Peternakan, pembibitan ikan, sayuran hidroponik dan saya percaya saudara ini sudah dilakukan. Training center itu rumah pintar ya nanti ya seperti tadi training, masak, make up dan lain-lain saudara. Terus rumah pemulihan itu untuk orang-orang gila gitu kan. Terus pemulihan anak-anak arah-arah ndablek-ndablek gitu saudara. Ya. Saya percaya Tuhan mau itu. Dia bilang harus jadi vet. Harus jadi. Saya sempat argumen, Lord, Tuhan, iki krisis. Dan Tuhan bilang, kamu ngenyek aku gitu kan. Tidakkah kamu lihat bagaimana aku kasih makan kamu bangsa Israel
Tiap hari mana dan burung puyuh datang. Tidakkah kamu lihat Bapak Saudara? Makanya setelah doa pagi saya sampai ngantuk-ngantuk gitu kan. Mau amin itu kurang amin-amin. Tuhan tuh flashback-kan beberapa tahun yang lalu. Bagaimana gereja ini sebelum sampai hari ini. Mungkin Pak Cahyo ingat ya, masih kita PD di rumah Bu Iis. Rumah ini masih rumah jelek ya Pak Cahyo. Saya sama Pak Cahyo doa gitu kan. Akhirnya Pak Cahyo beneri cet-cet kabeh gitu kan. Yang kita bisa kita kerjakan. Dan habis itu dimbruk nodeng dalam 2 bulan langsung ada orang, Pak Yafet, saya boleh bangun gerejanya? Oh ya, nggak usah kakek ngomong ya, silakan gitu kan. Ya dimbruk mana gitu kan. Sampai hari ini. Dan Tuhan bilang, tidakkah kamu ingat perjalanan itu? Aku Allah yang bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Tidakkah kamu lihat hari ini? Jadikan Dream Center. Saya percaya kalau Tuhan sudah ngomong gini, saya harus melangkah. Saya nggak berani, Tuhan, sojo. Saya langkahkan kaki saya makanya di Sito Serba dulu. Di Sito Serba itu adalah motonya dari kita untuk kita. Jemaat yang kau pinter bikin jajan, pinter bikin apa, ya jualan di Sito Serba. Nanti akan di apa ya Rek ya? Ya ditoto gitu kan, ditata supaya nantinya bisa juga berada di market yang ada gitu kan. Amin. Keren toh, gereja kita punya supermarket dewe. Amin. Ya saya belonjoe nang Indomaret, Indo ngapret. Jojo itu selalu Indo ngapret gitu kan. Ngapain kita nggak punya dewe? Tos serba, ya kan? Kalau palapa aja bisa gitu kan. Saya percaya Tuhan akan kirim Besaleel, Tuhan akan kirim Aholiab. Amin. Kalau itu visi dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan kirim orang-orang. Besaleel. Kalau Anda nggak mau aku pagem, urus kamu dewe. Iku lak visimu. Tuhan bilang, no problem. Aku cari orang yang mau menghasilkan bagi kerajaan Allah. Selalu saya bilang, Tuhan tidak cari yang mampu, Tuhan cari yang mau. Saya dulu itu orang goblok, matematika elek, sekolah goblok. Tapi saya bilang, Lord, Tuhan saya mau. Les pinter itu kakean teori, hitung-hitungannya gitu kan. Saudara lihat saya kan langsung aja gitu kan, kesuwen hitung-hitungan ngelundasku gitu kan. Saya langkahkan kaki saya. Artinya gini Bapak Saudara, ini prinsip. Sama-sama katakan prinsip. Waktu Anda intim dengan Tuhan, Tuhan kasih sesuatu, Anda harus melangkah. Sebab ketika kamu ngelangkah di kaki, maksudnya langkah pertama ini, pasti Tuhan akan tuntun saudara untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Ini prinsip. Saudara intim dengan Tuhan pasti dapat sesuatu. Langkah. Dari langkah pertama, saudara mungkin gak ngerti Tuhan ini bagaimana. Percaya Tuhan akan bikin langkah-langkah yang selanjutnya. Amin. Sehingga saya percaya ini yang Yesus ajarkan. Kita akan masih makan banyak orang. Melalui Dream Center kita akan kasih makan banyak orang. Kita akan tolong banyak orang. Kita akan pulihkan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Di Sito Serbanya tolong tampilin. Ya ini sebagian yang produk kita. Ya ini produk dari jemaat gitu. Terus next.
Ya, Anda yang punya kalian, Bu Dewi, oh saya mau jual lumpia ya monggo gitu kan. Mau jual apa ya monggo gitu kan. Nanti hubungi admin. Admin akan memasarkan ya lewat semua online ya, Rek ya, Tokopedia, Shopee, semualah. Pokoknya yang apa yang jemaat berkarya bidang apa ya kita pasarkan. Terus habis. Ya, saya percaya bukan ini toh, tapi banyak gitu kan. Nah, itu di luar tadi malam Regina bilang, "Kok besok supaya nggak hanya gambar, besok itu sebagai langkah pertama ya apa kita display apa yang mau kita jual di Sito Serba." Ya wes monggo saya bilang, nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu itu display yang di sana. Kalau Bapak Ibu mau nyoba, mau beli, monggo silakan gitu kan. Ya itu dari kita untuk kita. Dan saya percaya sekarang bangunannya. Iya toh? Kalau kita online, kita perlu tempat. Artinya sebagai representatif Dream Center, seluruhnya. Ya, itu nanti Dream Center. Kita akan bangun Dream Center. Mulai dengan apa yang kita bisa dulu di Sito Serba dari yang kecil. Saya percaya kalau ada otoritas Tuhan, ada power, ada kuasa daripada Tuhan, saya percaya akan berkembang. Ini akan jadi. Amin. Itu ada rumah pemulihan, training center yang Dream Center itu. Ya nanti ya kita bikin kafe lah itu. Nanti youth semakin banyak, malam minggu ngafe daripada ada enggak kafe dewi. Amin. Saudara, karena sudah beberapa warga RT ini, saudara sudah tawarkan rumahnya ke saya gitu kan. Saya mau nggak mau, saya cuma gini, ke Papa yang baik. Lah ya toh, saya nggak punya uang dulu, Tuhan bisa kasih tempat ini. Cuma angkat tangan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Saya percaya, kenapa ini jadi? Karena the Spirit of the Lord moving di tempat ini lagi gerak gitu saudara. Saya hanya melui apa yang Tuhan mau. Tiga hari yang lalu atau 4 hari ya, Bu Anis WA saya, Pak Gem saya mimpi. Ya, saya jalan di belakangnya Pak Gem di satu tempat yang bagus. Pak Gem kasih makan banyak orang. Nah, saudara, benar ya Bu? Bu WA saya gitu ya. Ya puji Tuhan lah. Berarti saya percaya ini visi yang daripada Tuhan. Dan saya mau taat mengerjakan visi ini. Saya percaya bagi Tuhan gak pusing, krisis, tak apalah gitu kan. Saudara tahu justru anak-anak Tuhan yang di masa krisis ini, waktu saya kemarin khotbah di BP Legi, saya turun dari mimbar, selesai ibadah, saya dicegat di luar oleh pelayan Tuhan. Itu wakilnya Bu Ratna ya. Pak Gem, saya diberkati tadi sampai nyampein itu. Ya, waktu roh Tuhan bergerak, itu yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya kemarin sebelum corona krisis, yang namanya nguliain anak saya, nyekolahin anak saya nggak bisa Pak Gem. Justru kerjaan kayak seret, justru corona iki. Sing katanya orang susah, orang sulit, saya tambah bisa nguliain anak-anak saya. Saya tambah bisa nyekolahin. Loh itu loh. Kalau Anda sedang bermain sama Tuhan, bagi Tuhan krisis itu nggak ada apa-apanya. Di Mesir memang tulah, di Goshen Israel terpelihara. Amin. Saya justru tambah iso. Makanya dia paling senang lagu
Ayub. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Ku bersyukur. Saya undang pelayan mimbar untuk bisa maju ke depan. Engkau besar. Engkau besar. Ku bersyukur sebab kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janjimu. Ya, waktu pujian ini dinyanyikan sama Burut, istrinya sama suaminya bilang, iki lagu sapa sih? Iki lagu Pak Gem gitu kan. Wah, nyanyi terus akhirnya Bapak Saudara ya. Justru di saat susah, di saat mama gini, itulah Tuhan. Tuhan itu bisa membalikkan. Dulunya yang top gitu, ngelondong. Tapi yang dari orang sederhana gak punya apa-apa, bisa diberkati. Saya percaya Anda menyembah Tuhan yang luar biasa, yang gak pernah kenal kata krisis. Makanya saya argumen, Tuhan krisis tambah suruh ndadekno Dream Center. Ingatkah kamu? Perjalanan gereja ini. Dan saya percaya kita nggak akan beli hanya satu kapling, kita akan beli berkapling-kapling. Loh ya Nayub, selalu kayak ibuku bilang, gendeng kan duwe sapa Fet? Duwe bos, Papa di surga. Amin, nggak peduli siapa yang mau Tuhan pakai. Saya tahu saya hanya taat mengerjakan visi Tuhan. Saya harus mengerjakan bagian saya. Dan saya rindu semua jemaat juga mengerjakan bagiannya masing-masing. Amin. Dulu Anda memang benih hasil dari pertobatanmu. Dulu memang kau konsumen. Minta didoain, minta dikuatkan. Tapi hari ini kita beralih dari konsumen menjadi produsen. Sebab Yesus berkata, benih itu adalah kamu. Benih itu adalah kamu, benih itu saudara dan saya. Amin. Benih itu adalah hasil yang pernah ditanam dan akan menghasilkan. Ini waktunya saudara menghasilkan. Ini waktunya kita semua menghasilkan. Amin. Ini semua kita fokus kepada sesuatu yang menghasilkan. Kita nggak fokus dengan hal-hal yang remeh receh lah. Kita fokus dengan sesuatu yang menghasilkan. Lord, Tuhan aku mau menghasilkan buat Engkau. Supaya besok kalau dia datang, dia tanya, mana 5 talenta? Mana 3 talenta yang aku kasih? Mana 1? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur buat kebaikanmu. Ku bersyukur buat kesetiaanmu. Engkau besar. Engkau besar. Mari sama-sama mengucap syukur. Ku bersyukur sebab kau ajaib. Kau tuntunku lewati lembah dan bawaku masuk dalam janjiku. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kebaikanmu. Ku bersyukur buat kesetiaanmu. Engkau besar.
Kami percaya Tuhan, segala rencana dan kehendak-Mu pasti jadi dalam nama Yesus. Setiap kami siap Tuhan untuk Kau pakai menjadi alat kerajaan-Mu. Di akhir zaman ini kami akan melihat justru kemuliaan Tuhan akan semakin nyata Tuhan. Engkau pakai Tuhan Pastor Yafet, keluarganya lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap firman yang sudah kami dapatkan siang hari ini. Kami mau Tuhan dan kami percaya firman itu tidak hanya tinggal di dalam pikiran kami, tetapi dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari bertepuk tangan bagi Raja kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa, oh, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyhurlah perbuatanmu, Kau menyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Diberkati dengan khotbah Pak Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau selalu memberikan semangat, dorongan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah untuk Jemaat GP Pakis. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau berkati semua yang sekolah, yang bekerja, baik yang butuh jawaban, Kau berikan jawaban. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kami, dalam setiap masalah kami, setiap kebahagiaan kami, Engkau yang memberikan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.